Bab 211. Corin menurunkan alisnya dan mendesah kesal. Kau mungkin tak percaya kalau kukatakan ini, tapi aku sama sekali tidak tertarik pada Jeremy. Aku bahkan tak mau jadi Nyonya Holden. Kau hanya membuang-buang waktu dan tenaga kalau mencoba main-main denganku. Rosie terkejut dan menatapnya dengan sedikit ragu. Kau tidak tertarik, katamu. Lalu beranikah kau bersumpah bahwa tidak pernah terjadi apa-apa antara kau dan Jeremy, atau bahwa kau sama sekali tidak punya perasaan padanya? Corin terdiam. Membuat janji itu adalah sesuatu yang tak bisa ia lakukan karena sesuatu telah terjadi antara dirinya dan Jeremy, sesuatu yang tak sanggup ia pikirkan. Namun, keadaan yang menyebabkan peristiwa itu sepenuhnya di luar kendalinya, dan orang lain tidak akan pernah mengerti mengapa demikian. Sekalipun ia menjelaskan situasinya, tak seorang pun akan percaya bahwa pola pikirnya saat itu hanya terfokus untuk membantu suaminya karena memang ia mampu melakukannya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, ia merasa bahwa merahasiakan hal itu selamanya adalah tindakan terbaik. Begitu masa kerja sama 3 bulan berakhir, ia akan meninggalkan Holden dan menghilang sepenuhnya dari sisi Jeremy. Tindakannya saat itu cukup membuktikan kepada semua orang bahwa ia tidak tertarik pada Jeremy atau apapun yang bisa dilakukan Holden untuknya. Mengumpat tidak perlu. Melihat Corin terdiam cukup lama, Rosie mencibir, "Ada apa? Kenapa kau begitu takut mengumpat?" Hah. Ironisnya, kau bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu saat kau mengaku tidak tertarik pada Jeremy atau menjadi istrinya. Sulit ku percaya orang miskin sepertimu rela meninggalkan kehidupan mewah setelah akhirnya merasakan hidup yang nyaman. Corin tidak mau repot-repot berbicara dengannya dan merasa tidak ada gunanya. Saat itu, Annie menuntun kudanya dan menghampiri. "Sudah memilih kudanya, Corin?" Begitu selesai bertanya, ia mengerutkan kening ketika melihat Rosie berdiri di sana. "Rosie, kukira kakimu cedera. Bagaimana kau bisa menunggang kuda? Atau mungkinkah kau hanya berpura-pura kesakitan?" Rosie bersikap sopan kepada Annie dan langsung berubah menjadi ekspresi lembut dan ramah. "Aku merasa jauh lebih baik setelah beristirahat, Annie. Jarang sekali kita semua berkumpul di sini, jadi aku memutuskan untuk terus berjuang karena aku tidak ingin melewatkan kesempatan menunggang kuda bersama kalian semua." Annie memutar matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Cih. Sepertinya tidak ada yang tertarik menunggang kuda denganmu." Dia mengabaikan Rosie dan menuntun kudanya ke arah Corin. "Jadi, sudah memutuskan. Kita akan menuntun kuda-kuda kita keluar kalau kamu punya." Corin mengangguk dan menunjuk kuda pilihannya. "Sudah. Itu dia." Ia tidak berubah pikiran dan memilih kuda putih yang sama dengan bintik hitam di dahinya. Rosie mengerutkan kening dan menatap Corin dengan kaget. Dia pasti terlalu percaya diri kalau memilih kuda yang sama lagi. Annie juga menggeleng ketika melihat pilihan Corin. Tapi kuda itu keras kepala, Corin. Banyak orang pernah jatuh dari punggungnya, bahkan ada yang sampai patah tulang. Sebaiknya kau pilih yang lain demi keselamatanmu. Jika Annie bisa berkomentar seperti itu, kuda itu pastilah sangat temperamental. Kuda itu tidak mau mengalah, mudah berubah, dan sangat setia, namun Corin menyukainya. Rosie menyeringai mengejek, dan setelah berpikir sejenak, ia mengubah nadanya dan berkata, "Kenapa kau tidak membiarkan Corin mencoba menunggangi kuda itu karena dia ngotot sekali? Siapa tahu, dia bisa menjinakkan kuda buas itu." Karena Corin memilih kuda itu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri jika dia jatuh hingga meninggal. Bab 212. Annie mengerutkan kening. Tapi, Corin sudah menuntun kudanya keluar. "Ayo pergi. Aku mau coba." Kekhawatiran Annie tetap ada. "Apakah kamu ingin mempertimbangkan kembali keputusanmu, Corin? Kuda ini benar-benar sulit." Corin tersenyum. "Tidak, terima kasih. Aku hanya tahu kuda ini cocok bersamaku." "Oke, tapi kamu harus hati-hati kalau naiknya nanti." "Tentu saja," Corin meyakinkan. Rosie menuntun kudanya dan mengikuti mereka berdua sambil menatap punggung Corin dengan jijik. "Kuncinya sama kamu, iya. Nanti kamu bisa jatuh dari punggungnya, dasar gadis desa yang terlalu percaya diri." Padahal sebenarnya kaki Rosie tidak sakit sama sekali, dia hanya berpura-pura pincang agar sesuai dengan sandiwara yang dia buat sebelumnya.
Sunny menunggang kuda berwarna kastanye untuk mencari mereka. Begitu melihat kuda putih yang dipegang Corin, dia awalnya terkejut dan langsung mengerutkan kening. Kau membawa Monsin keluar, minuman keras. Kenapa kuda yang begitu tampan memiliki nama yang menggemaskan? Corin bertanya-tanya. Dia mengangkat tangannya dan membelai surai Monsin. Kenapa? Apa aku tidak boleh naik? Dia, Sunny melompat dari kudanya, memasang sikap bangga, dan memberi tahu. Dengan murah hati, yang penting bukan apakah kau bisa menungganginya, melainkan apakah kau akan selamat menungganginya. Monsin adalah kuda milik kakakku, dan hanya kakakku yang boleh menungganginya. Siapapun yang berani duduk di punggungnya akan dilempar. Corin tertegun sejenak. Ini kuda adiknya Sunny. Kakak yang mana? Sunny berkata, anak sulungku. Aku dengar dari kakakku kalau ini kuda poni pemberian ayahku untuk ulang tahunnya yang ketiga, dan bintik hitam bulat di dahinya mirip bulan, itulah sebabnya kakakku memberinya nama itu. Lalu, ketika dia menghilang, Monsin tidak pernah mengizinkan siapapun menaikinya lagi. Kamu harus mendengarkanku ketika aku bilang kamu harus menukar Monsin dengan kuda lain. Selalu ada risiko cacat jika gadis sepertimu jatuh dari kuda. Corin menoleh untuk melihat kuda putih di sampingnya. Tapi dia tidak menyangka kalau itu sama ganasnya dengan yang lain. Dijelaskan. Lagi pula, nama Monsin terdengar sangat familiar. Minuman keras, dia mencoba memanggilnya. Kuda putih itu tampak bereaksi sedikit saat menatapnya dan memiringkan kepalanya sebelum bergerak mendekat dan menyenggol kepala Corin. Begitu Sunny melihat itu, penjaganya meningkat dan dia langsung menarik Corin menjauh. Hati-hati, kamu nggak lihat itu. Dia mulai bikin jengkel. Kamu bisa kaget kalau naik ini. Corin sama sekali tidak takut, dan dengan tenang ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Monsin dan menenangkan emosinya. Rosie menghampiri Sunny dan berkata, itu yang kukatakan pada Corin tadi, tapi dia tetap ngotot memilih Monsin. Biarkan saja dia. Alis Sunny berkerut erat. Tapi itu sangat berbahaya, Rosie. Kau tahu betapa ganasnya Monsin. Corin bisa mati kalau keadaannya buruk. Rosie memasang ekspresi tak berdaya. Dia tidak bisa dibujuk. Jika tidak, tiba-tiba terdengar ringkikan keras, dan Sunny segera berbalik dan melihat Corin telah naik ke punggung Monsin dan menarik tali kekang. Ayo, Monsin. Monsin tampak agak bersemangat, dan kaki depannya terangkat dari tanah saat ia melompat dan melayang ke udara. Seandainya Corin tidak memegang kendali erat-erat saat ia duduk di punggungnya, ia kemungkinan besar akan jatuh di tempat. Bab 213. Itu adalah pemandangan yang amat berbahaya. Di kejauhan, Jeremy yang sedang menunggang kuda sambil mempersiapkan diri untuk balapan dengan Zeke dan yang lainnya berbalik ketika mendengar suara ringkikan dan menatap ke arah suara yang membuat jantung berhenti berdetak. Tontonan. Murid-muridnya mengecil, dan dia segera mengendarai mobil hitamnya yang murni. Jenis kuda di atas. Setelah Monsin mengangkat kepalanya dan meringkik penuh semangat, ia meletakkan kaki depannya dengan kuat di tanah sambil berlari kencang melintasi arena pacuan kuda dengan Corin di punggungnya. Enggan untuk menungganginya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menendangnya pergi. Sunny yang hendak pergi dan menyelamatkannya adalah terperangah melihat pemandangan itu, ia langsung menghentikan kudanya. Apa ini benar-benar terjadi? Bagaimana Corin bisa menunggangi Monsin dengan aman dan stabil? Bagaimana mungkin? Rosie juga tampak tak percaya. Ia sudah lama menantikan Corin jatuh dari kuda dan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi ketika kedua hal itu tak terjadi, ia merasa kecewa dan marah. Bagaimana Corin bisa mengendalikan kuda keras kepala itu padahal kuda itu bahkan tidak mau membiarkan Anya menungganginya. Annie terkagum-kagum saat menatap Corin dengan lebih kagum lagi. Wah, itu Corin? Iya. Kamu. Kalau dia bisa menjinakkan kuda seganas itu secepat itu, Paman Jeremy pasti bukan masalah baginya. Setelah ketakutan singkat berlalu dan Corin dikonfirmasi aman dan juga mengendalikan situasi, kerutan dahi Jeremy yang tegang berangsur-angsur mengendur dan dia menarik kendali untuk memperlambatnya. Kuda ke bawah. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan ada sedikit kekaguman saat dia menatap gadis yang menunggang kuda berlari kencang. Jarak. Aku bertanya-tanya, apakah ada hal yang tidak bisa dia tangani di dunia ini?
Monsin, berhenti. Setelah beberapa putaran di lintasan, Corin menarik kendali untuk memperlambat Monsin agar dia bisa beristirahat. Monsin pun melambat dengan patuh dan mulai berlari kecil. Dengan santai, Corin mengelus surainya. Apakah kamu sangat merindukan pemilikmu? Kuda tentu saja tidak dapat berbicara, tetapi Monsin mengeluarkan beberapa gerutuan yang tampaknya memberi Corin respons positif. Corin. Ani mengejar Corin sehingga kuda bisa berjalan berdampingan dengan kecepatan yang sama. Kau hebat sekali, Corin. Aku tak menyangka kau bisa menjinakkan kuda sekeras kepala itu. Aku makin mengagumimu setiap detiknya. Bibir Corin berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya. Ini bagus. Kepribadian, meskipun sangat setia. Itu karena kamu hebat. Nggak ada orang lain yang bisa naik itu. Corin terdiam. Rosie dan Sunny akhirnya datang juga. Sunny menatap Corin dengan mata berbinar namun angkuh. Aku tak menyangka kau begitu cakap, Corin. Katakan padaku, bagaimana kau bisa membuat kuda adikku mendengarkanmu? Corin menjawab, aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Aku hanya mengendarainya karena aku merasa terhubung dengannya oleh takdir. Rosie tak tahan dengan pujian Corin pada dirinya sendiri. Cih. Dari mana dia berani bilang dia terhubung dengan itu karena takdir? Nasib macam apa yang mungkin dialami gadis miskin yang tumbuh di pedesaan dengan kuda ras murni yang begitu mulia? Kalau saja Jeremy tidak membawanya ke peternakan, dia mungkin tak akan pernah. Kesempatan untuk bersentuhan dengan sesuatu yang mahal dan murni. Kuda yang dibesarkan sepanjang hidupnya. Rosie mendengus. Bagaimana kalau kita balapan kalau begitu? Karena kau bisa menjinakkannya. Minuman keras bulan yang sangat enak. Corin mengangkat sebelah alisnya dan menatap Rosie. Lalu dia melirik kaki Rosie yang terluka dengan nada mengejek dan berkata, kakimu baik-baik saja. Apa kau akan menyalahkanku jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Rosie mengerutkan bibirnya dengan kaku dan memaksakan senyum canggung. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu adalah kesalahpahaman. Dan aku juga sudah minta maaf padamu. Apa sesulit itu bagimu untuk tidak menyimpan dendam? Rosie tidak merahasiakan ketidaksukaannya pada Corin ketika tidak ada orang di sekitarnya, tapi dia berpura-pura bersikap baik padanya setiap kali dia dan Corin berada di depan yang lain. Corin hampir merasa tidak enak mengungkap sandiwaranya mengingat usaha yang dilakukan Rosie dalam berakting. Corin mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Cuma bercanda. Kita bisa balapan kalau kamu mau. Aku nggak keberatan. Bab 214. Sunny selalu menikmati permainan kompetitif dan berinisiatif untuk ikut serta. Bagaimana kalau kita berempat berlomba satu sama lain? Titik awalnya ada di sini, dan garis finishnya ada di sini. Jadilah tepi hutan di depan. Siapapun yang mencapai garis finish lebih dulu adalah pemenangnya. Bagus, kan? Ani mengangkat tangannya. Oke, aku ikut. Karena semua orang setuju untuk mengikuti lomba, mereka memposisikan diri di belakang garis start dan memastikan ada cukup jarak di antara mereka saat mereka bersiap untuk balapan dari lintasan masing-masing. Corin, suara berat seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakang. Mereka, Corin dan Monsin hendak memulai perlombaan, tapi ia menoleh begitu mendengar seseorang memanggilnya dan melihat Jeremy datang menunggang kuda hitam mengilap. Jeremy berhenti agak jauh dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Pakaian berkudanya yang elegan dan profesional membuatnya tampak luar biasa agung dan tampan. Saat ia menunggang kuda, ia tidak terlihat seperti seorang pangeran sama sekali, tetapi lebih seperti seorang raja yang tampan. Di masa jayanya yang menguasai segala sesuatu di bawah matahari. Corin tertegun sejenak dan bertanya, apa masalahnya? Masalah, Tuan, kemarilah. Nada suaranya tenang, dan memaksa seseorang untuk melakukan apa yang diperintahkan meskipun tidak terdengar seperti perintah. Corin mengerutkan kening melihat perilaku Jeremy yang tidak dapat dijelaskan dan mendesak Monsin mendekati Jeremy untuk melihat apa yang diinginkannya darinya. Ani, Sunny, dan Rosie berbalik dan masing-masing memikirkan apa yang ada di pikirannya saat melihat situasi itu. Kuda Corin berhadapan dengan kuda Jeremy saat mereka berhenti di sana, dan ia bertanya, ada yang salah, Pak? Saya mau balapan dengan mereka.
Ketika mereka duduk berhadapan di punggung kuda mereka, ada jaraknya sekitar 1 lengan dari mereka. Jeremy tidak puas dengan jaraknya, jadi ia menarik kendali kudanya agar bergerak maju sehingga kedua kuda itu bersandar berdampingan. Dengan begitu, jarak antara dirinya dan Corin jauh lebih pendek. Ia melirik bengkak di telinganya yang sudah jauh berkurang dan menurunkan pandangannya ke tangan wanita itu, yang sedang memegang kendali. Berikan tanganmu. Corin bingung dengan apa niatnya, tapi dia tetap melepaskan kendali dan mengulurkan tangannya ke arah. Dia membalikkan tangan kecilnya untuk melihat telapak tangannya, dan ekspresi tegangnya sedikit rileks ketika dia melihat bahwa alergi ruam yang ditimbulkan telah sembuh. Tuan, Corin mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak sabar. Alasan, Jeremy meliriknya, tahu bahwa dia sangat ingin memulai balapan. Dia mengulurkan tangannya yang panjang, mengeluarkan sebuah kotak yang belum dibuka. Botol air mineral dari pelana, lalu membukanya dan menyerahkannya padanya. Minumlah air sebelum kamu melanjutkan bersenang-senang dengan mereka. Hanya itu. Corin terkejut dan mengerutkan kening karena dia menduga dia akan mengatakan sesuatu yang penting. Kebetulan dia juga agak haus, jadi dia menuruti perintahnya dan meneguk air beberapa teguk sebelum mengembalikannya. Terima kasih, Pak. Bolehkah saya mulai balapan dengan mereka sekarang? Tentu. Setelah mendapat persetujuannya, ia membawa kuda itu pergi tanpa meliriknya lagi. Apa dia memanggilku hanya untuk menyuruhku minum air? Sejak kapan dia jadi cerewet begini? Jeremy melirik diam-diam ke arah sosok ramping Corin yang memantul di punggung kuda, dan dia dengan termenung mengangkat botol air mineral di tangannya untuk menyesapnya sebelum menutup kembali tutupnya. Kau pria yang sangat sopan, Jeremy. Kau baik sekali mengirim air ke istrimu. Goda Zeke sambil menghentikan kudanya di sisi Jeremy. Mata Jeremy menjadi dingin dan dia melirik ke arah Zeke yang datang bersama Geralt dan Jason. Zeke mengambil sebotol air mineral di tangannya dan menirukan nada tegas Jeremy tadi saat berkata kepada teman dekatnya, minumlah air dulu sebelum kau lanjut bersenang-senang dengan kami. Hatiku hancur melihat bibirmu kering sekali. Bab 215. Geralt merasa jijik dengan tindakan Zeke. Jeremy tetap tanpa ekspresi saat dia dengan tenang mengangkat cambuk itu di tangannya dan dicambukkan dengan kuat ke pantat kuda Zeke. Saat berikutnya, kuda itu melesat pergi dengan panik dan menyeretnya. Zeke terpaksa menarik kendali kudanya yang ketakutan sambil berteriak dari kejauhan, Jeremy. Aku cuma mau mencairkan suasana. Kau sudah keterlaluan. Wow. Jeremy menyingkirkan cambuknya dan bersikap seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Jason terkekeh pelan. Geralt, Jeremy, haruskah kita melanjutkan perlombaan kita di sana? Geralt mengangguk. Tentu. Jeremy menggerutu pelan sebagai tanda terima kasih, tetapi tatapannya tanpa sadar beralih ke Corin saat ia melihat balapannya telah dimulai. Monsin memacu kudanya menuju hutan sambil menggendong Corin di punggungnya, meninggalkan 3 kuda lainnya jauh di belakangnya. Jeremy, Geralt, dan Jason pergi ke lapangan berkuda untuk balapan dan menghabiskan waktu. Setelah beberapa saat, Zeke kembali dengan kudanya dan bergabung dengan mereka sambil mengeluh tentang apa yang terjadi sebelumnya. Lebih dari 1 jam telah berlalu, tetapi Corin, Annie, Sunny, dan Rosie tak kunjung kembali dari balapan mereka. Meskipun peternakan mencakup wilayah yang luas, satu-satunya tempat di mana seseorang dapat berpacu dengan kuda adalah padang rumput dan hutan. Bahkan jika mereka mengikuti 2 atau 3 balapan lagi, mereka seharusnya sudah dalam perjalanan kembali saat itu. Lagi pula, kuda tetap akan merasa lelah meskipun penunggangnya bukan. Jeremy menunggang kudanya melewati rintangan di lintasan berkuda, tetapi dia merasa agak gelisah dan mengerutkan kening akibatnya. Saat itu, sosok beberapa orang di atas kuda tampak tidak jauh dan mulai mendekat. Mereka kembali, tapi hanya ada 3 kuda dan 3 orang-orang. Hanya ketika mereka semakin dekat, Jeremy bisa. Corin tidak terlihat di manapun. Tatapan tajam Jeremy mengamati mereka bertiga, dan dia bertanya dengan suara berat, di mana Corin? Annie mengangkat kepalanya, wajahnya pucat saat dia menangis dan gemetar, Paman, dia. Pupil mata Jeremy yang tenang mengerut.
Apa yang terjadi padanya? Ani bisa menahan diri untuk tidak menangis sejadi-jadinya. Kami memenangkan juara pertama saat balapan tadi, dan karena kami semua lelah, kami memutuskan untuk turun dan beristirahat sejenak di bawah naungan hutan. Ketika kami memutuskan sudah waktunya kami kembali, Corin naik ke Monsin, tetapi Monsin tiba-tiba menjadi gelisah karena suatu alasan dan melarikan diri sambil menggendongnya di punggungnya. Kami naik ke kuda kami secepat mungkin dan mengejarnya, tetapi Monsin berlari terlalu cepat, dan kami tidak dapat mengejarnya sekeras apapun kami berusaha. Kami mencari dan mencari sampai kami menemukan Monsin, yang berdiri dengan tenang di dekat tepi tebing. Tapi Corin, dia pergi. Kami pikir dia mungkin jatuh. Bahu Suni sedikit gemetar, dan wajahnya cemberut karena menyalahkan diri sendiri. Wajahnya berkerut tegang dan mata tampannya merah padam saat ia berkata, "Maaf, Jeremy." Rosie adalah yang tertua dari ketiganya dan karena itu relatif tenang. Dia melangkah maju dengan penyesalan di wajahnya, dan mendesah dalam-dalam, "Jeremy, Suni, dan aku membujuk Corin untuk tidak menunggangi kuda ganas itu hari ini, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan kami dan melebih-lebihkan kemampuannya dalam mengendalikannya. Lalu, ini telah terjadi." Jeremy tidak berminat untuk mendengarkan komentar-komentar mereka yang tidak perlu dan menjentikkan kendali kudanya dengan ekspresi cemberut saat dia berbalik dan mengarahkannya untuk melompati pagar lintasan berkuda. Kuda itu kemudian berlari kencang menuju tebing dan membawanya bersamanya. Ini adalah masalah yang sangat mendesak karena ada manusia. Nyawa dipertaruhkan. Zeke, Geralt, dan Jason menaiki kuda mereka dan mengejar Jeremy untuk memeriksa situasi. Bab 216. Di tepi tebing, Monsin si kuda putih berlama-lama di sana sambil merengek. Sepotong kain merah yang sobek menjuntai di tepi tebing, jelas berasal dari pakaian berkuda yang dikenakan Corin. Jeremy menghentikan kudanya, melompat turun dengan kuat, dan berjalan cepat ke tepi tebing. Tatapan tajamnya menatap jauh ke bawah, tetapi ujungnya tak terlihat. Derap kaki kuda yang cepat dan tak berirama dari belakang terdengar, dan mereka pun segera berhenti. Cukup, Zeke, Geralt, dan Jason telah menyusulnya. Ketiganya turun dari kuda, melihat pemandangan yang mengerikan di tepi tebing, dan saling melirik. Kesunyian. Zeke menyingkirkan nada sinisnya yang biasa dan melangkah maju dengan sedih untuk menepuk bahu Jeremy. Turut berduka cita, Jeremy. Jeremy terdiam dan memiliki ekspresi serius. Belasungkawa. Kenapa kalian malah menyampaikan belasungkawa? Jeremy berbalik, menatap Zeke dengan serius, lalu berkata dengan tenang, "Aku akan turun untuk melihat. Kalian bertiga bisa pergi dan panggil tim penyelamat untuk datang sekarang juga." Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan mengeluarkan sebuah tali panjat dari pelana kuda hitamnya. Ia mengayunkannya ke udara dan melemparkan ujungnya agar bisa mengaitkannya ke pohon besar di tepi tebing. Kemudian, ia mengikatkan tali itu ke tubuhnya dan turun untuk mencari Corin. Begitu Geralt melihat itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Jeremy dan membujuknya, "Tenanglah, Jeremy. Zeke datang untuk menghentikan Jeremy juga. Kita tidak tahu medan seperti apa di bawah sana, Jeremy. Kau tidak boleh turun." Jason berjalan perlahan ke tepi tebing, membungkuk, dan mengambil kain merah yang menggantung. Sayang sekali, Corin masih muda. Ekspresi Jeremy berubah muram dan ia melepaskan diri dari genggaman Geralt. "Pergilah. Kupikir aku sudah menyuruh kalian bertiga untuk memanggil tim penyelamat." Jeremy, Ani, Suni, dan Rosie telah menunggang kuda mereka, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka melihat Jeremy melompat dari tepi tebing tempatnya berdiri. Mata Rosie melebar karena terkejut, dan dia berteriak, "Jeremy! Jangan!" Ani juga terkejut. "Paman, Jeremy!" Suni dengan cemas menendang kudanya dengan tajinya. "Biarkan kuda berlari maju lebih cepat." Sementara itu, sosok Jeremy menghilang dari tepian jurang. Begitu Ani mencapai tepi tebing, ia melompat dari kudanya, berlari ke depan, dan menatap ke bawah tebing sambil putus asa. Aku tidak menyangka Paman Jeremy akan melompat mati demi wanita yang dicintainya." Suni awalnya merasa cemas, tetapi begitu melihat reaksi bodoh Ani, dia mengerutkan kening dan mengingatkannya dengan marah,
dia mengikat dirinya ke tali sebelum turun. Dia tidak akan sebodoh itu melompat ke bawah sampai mati demi cinta. Tubuh Ani berkedut saat dia berhenti menangis. Dia berkedip. Dengan tatapan kosong, melihat sekeliling, dan melihat tali terikat di pohon besar. Saat itulah dia menghela napas lega. Kau benar, Hicks. Kuharap Paman Jeremy bisa menyelamatkan Corin. Kuharap dia selamat, Hicks. Sunny mengeluarkan sebungkus tisu dari sakunya dan melemparkannya ke arahnya dengan jijik. Tiup hidungmu. Kau terlihat menjijikkan. Ani memutar matanya ke arahnya, mengambil tisu, dan berseru, aku jijik padamu. Hicks. Di samping mereka, Rosie tertegun terdiam saat dia berdiri di tepi tebing dengan linglung. Dia tidak pernah menyangka Jeremy akan turun ke dasar tebing dan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mencari Corin. Apakah Corin sepenting itu baginya? Apakah dia rela mengorbankan nyawanya demi Corin? Lalu bagaimana dengan Anya? Dasar tebing itu gelap, lembab, dan ditumbuhi rumput liar. Tali di tubuh Jeremy tidak cukup panjang, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia mencapai dasar tebing. Bab 217. Jeremy menendang tebing batu dan mendorong tubuhnya ke belakang saat dia melepaskan tali dan mendarat dengan kuat di tanah. Gerakan itu mengejutkan koloni kelelawar. Sambil berdiri dan menepuk-nepuk rumput berduri yang menempel di pakaiannya, matanya yang tajam mulai mengamati sekeliling. Lingkungan di dasar tebing itu sangat keras, dan situasinya tampak agak suram. Tidak ada jejak Corin yang dapat ditemukan. Apakah dia sudah mati atau hidup? Dia bersikeras untuk menemukannya dengan cara apapun. Ia mengerutkan kening, menyingkirkan lapisan-lapisan vegetasi, dan dengan hati-hati mencarinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam menerkamnya dari belakang. Jeremy sangat menyadari gerakan itu, dan ia berbalik untuk menendang sosok itu dengan keras. Ia kemudian melihat seekor beruang coklat melolong sambil memamerkan taringnya dan jatuh. Beruang coklat itu tampak sangat lapar, dan matanya berbinar ketika melihat Jeremy, calon mangsa. Tak lama kemudian, ia bangkit dan menyerangnya lagi. Meskipun demikian, tubuhnya kuat dan lincah, dan ia hampir tak bersusah payah menjatuhkan beruang coklat itu ke tanah dengan beberapa tendangan. Setidaknya untuk saat ini, bahaya telah teratasi untuk sementara. Jeremy mempunyai firasat buruk saat beruang itu muncul, sebab ia tidak menyangka ada binatang sebesar itu di sana. Mungkinkah Corin telah dimakan karena dia tidak ditemukan dimanapun? Saat pikiran itu muncul di benaknya, matanya memerah, dan dia mengeluarkan senapan mini dari pinggang belakangnya. Untuk membidik kepala beruang coklat. Beruang coklat itu tampaknya menyadari bahwa waktunya telah habis, dan ia hanya bisa menggigil karena tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Jangan tembak beruang itu, Tuan. Suara Corin bergema. Melalui jurang dalam gema yang halus. Pupil mata Jeremy mengecil, dan dia melirik ke arah sumber suara. Di sana, dia melihat Corin berwajah kotor berdiri tidak jauh darinya. Jauh dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping. Meskipun dia tampak menyedihkan, dia tampak agak energik. Corin melangkah melewati beberapa tumbuhan dan berjalan ke arah Jeremy. Tuan, Anda. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia bergegas menghampiri, menariknya ke dalam pelukannya, dan memeluknya erat. Percakapan terputus, dan kepalanya ditekan begitu kuat ke dadanya sehingga dia kesulitan bernafas. Corin berusaha keras dalam pelukannya untuk mendongak sambil berkata dengan nada serius, spesies beruang itu adalah hewan yang sepenuhnya dilindungi. Membunuhnya melanggar hukum. Otot Jeremy yang tegang sedikit rileks saat dia memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dia menatapnya dan kemudian berkata dengan suara nada ceramah, hewan yang dilindungi dapat dibunuh jika manusia diserang oleh mereka di alam liar. Mengerti? Oh, masuk akal. Corin mengerutkan bibirnya. Ngomong-ngomong, Tuan, kenapa Anda datang ke sini? Dia sedikit mengernyit dan menatap kosong ke arah si bodoh kecil itu. Bagaimana menurutmu? Corin mengeluh dengan ekspresi jijik. Aku tidak jatuh. Aku tergantung di pohon bengkok dekat tebing menunggu seseorang menyelamatkanku,
dan aku mencoba memanggilmu ketika aku melihatmu mengikat tali dan turun, tetapi kau sama sekali tidak mendengarku. Aku tidak punya pilihan selain melompat turun untuk mencarimu, dan akhirnya aku jatuh ke tanah. Jeremy mengerutkan kening, memegang bahunya, dan memeriksa tubuhnya dengan gugup. Apa kau terkilir? Corin melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Aku hanya merobek bajuku sedikit. Kecil. Jeremy menatapnya. Kalau kamu tidak jatuh, kenapa kamu melompat dan berisiko terkilir saat melihatku turun? Karena, Corin hampir saja mengatakan alasannya, tetapi saat dia menyadari bahwa dia mungkin salah paham, dia langsung menahan apa yang ingin dia katakan. Jeremy menyipitkan mata panjangnya dan menatapnya dengan mengintimidasi. Karena apa? Katakan saja. Tatapannya membuatnya merasa sedikit canggung, dan dia memalingkan wajahnya darinya sebelum mendengus marah. Aku melompat turun. Untuk alasan yang sama seperti Anda. Jeremy tertegun sejenak lalu akhirnya tertawa. Dia menenangkan diri, menatap wajah kecilnya yang kotor, dan menutupi kepalanya dengan tangannya yang besar sambil mengusap rambutnya yang kusut. Setidaknya kau cukup pintar untuk mengkhawatirkan dirimu sendiri. Hidup suamiku, katanya karena merasa puas. Corin terdiam. Bab 218. Bibir Corin berkedut saat dia tersenyum datar, tidak lagi menginginkannya untuk berbicara dengan Jeremy. Dia berjalan melewatinya, membungkuk untuk melihat beruang coklat yang terjatuh ke tanah, dan mengamatinya dengan saksama. Beruang coklat itu telah dipukuli habis-habisan dan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri karena luka-lukanya. Ketika melihat seorang manusia mendekat, ia memamerkan taringnya untuk mengintimidasi manusia itu. Musuh. Corin mengusap dagunya sambil berpikir, memandangi penampilannya yang menyedihkan, lalu menggeleng simpatik. Cek, cek, kelihatannya memang besar, tapi dia bahkan belum dewasa. Dia berusaha bersikap garang, tapi malah terlihat agak imut. Jeremy berjalan ke sisinya, menatap dingin ke arah beruang coklat itu, dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan penilaiannya karena dia tidak bisa melihat apa yang lucu tentang itu. Beruang, Pak. Spesies beruang ini biasanya tidak hidup di lingkungan sekeras ini. Kurasa dia jatuh ke sini secara tidak sengaja, dan kita semua berada di perahu yang sama. Kenapa kita harus membunuhnya kalau kita berdua sedang dalam situasi yang buruk? Kita biarkan saja dia pergi. Sesukamu. Jeremy tidak keberatan. Ia tanpa ekspresi saat memutar-mutar senapan perak mini di tangannya sebelum menyimpannya di pinggang belakangnya. Corin berbalik dan menatapnya dengan pikiran yang mendalam. Ia tampak agak terlalu mahir memegang senjata, yang menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih penting di balik identitasnya sebagai putra keluarga Holden. Apakah kamu biasanya membawa senjata? Biasanya aku tidak perlu membawanya sendiri. Nada bicara Jeremy datar. Peternakan itu dekat dengan alam liar, dan karena burung dan hewan lain pasti ada di sekitar, kupikir sebaiknya aku membawanya untuk berjaga-jaga. Oh, kata Corin sambil dengan santai menjauh selangkah darinya. Jeremy memperhatikan gerakan-gerakan kecilnya dan menyipitkan matanya dengan tidak senang. Ada apa? Apa aku membuatmu takut? Corin menggeleng. Aku tidak takut padamu. Aku takut pistolmu akan meletus. Jeremy mengangkat tangannya dan menjentik dahinya. Kenapa kau tidak menyimpan kekesalanmu untuk situasi lain? Corin mengerutkan kening dengan kesal dan menyentuh dahinya yang terasa sedikit perih setelah disentil Jeremy. Apa maksudnya? Apa dia bilang aku picik? Cih. Bagaimana dengan tali yang kau ikat di badanmu waktu turun? Kau bisa suruh orang-orang di atas sana menarik kita satu persatu. Tanya Corin. Jeremy mengangkat dagunya sedikit dan memberi isyarat padanya untuk melihat. Lebih. Corin mendongak ke arah yang ditunjuk Jeremy dan melihat tali berkibar tertiup angin puluhan meter. Di atas mereka, mereka bahkan tidak bisa mencapainya jika dia berdiri di atasnya. Bahu, bibir Corin berkedut. Kurasa kita harus mencari tempat istirahat dulu untuk saat ini. Aku tidak tahu berapa lama mereka akan menemukan kita, dan kurasa di sini malam ini akan sangat dingin. Baiklah, jawab Jeremy. Corin berjalan di depannya dan tiba-tiba merasakan beban di bahunya. Dia menoleh dan melihat Jeremy telah melepaskan mantelnya dan meletakkannya di bahunya. Itu terasa sedikit aneh baginya.
Terima kasih, katanya sopan. Jeremy tetap diam dan berjalan di sampingnya secara alami. Oh, mereka berdua belum pergi jauh ketika mereka mendengar beruang coklat itu melolong seperti anak yang disapih. Corin berhenti, berbalik, dan mengangkat alisnya. Bagaimana kalau kita bawa? Bab 219. Jeremy menatapnya. Kalau itu yang kau inginkan. Corin mengangguk. Kemudian, pria itu berbalik dan mengikat beruang coklat itu dengan tanaman merambat. Dan membawanya di tubuhnya saat dia mengikuti Corin selangkah demi selangkah. Melangkah. Setelah berjalan cukup lama, mereka berdua akhirnya menemukan sebuah gua kecil di dasar lembah gelap dan lembab tempat mereka bisa mencari tempat berlindung sementara. Namun, vegetasi di pintu masuk gua agak lebat dan harus dibersihkan. Jeremy pun menyingkirkan beruang itu, dengan anggun menggulung ujung kemejanya, dan membungkuk untuk mencabut tanaman setinggi setengah meter di pintu masuk gua. Corin ingin membantunya, tetapi ia menepis tangannya begitu ia mengulurkan tangan. Lalu, ia menatapnya dengan tajam sehingga Corin tak punya pilihan selain berdiri di sampingnya dan memperhatikannya dengan resah. Jarang sekali melihat pria elegan bermesraan, dan ia merasa pria itu jauh lebih maskulin daripada penampilan bisnisnya yang biasanya rapi dan biasa. Dia begitu asyik menatap pria tampan itu hingga lupa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Lingkungan. Baru ketika dia merasakan nyeri tajam yang tiba-tiba di lengannya, dia meringis dan mengerutkan kening. Corin melihat ke bawah dan melihat seekor ular bercorak marmer berwarna hijau kekuningan muncul entah dari mana dan menggigitnya lengannya. Tanpa membuang waktu, ia meraih tubuh ular itu, menariknya, lalu berbalik dan melemparkannya ke rerumputan di kejauhan. Dua bekas gigitan berdarah yang dalam tertinggal di lengannya. Corin mencoba mengingat seperti apa rupa ular itu dalam sebelumnya. Dan menyimpulkan bahwa itu mungkin tidak berbisa. Jeremy menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia datang dan bertanya dengan nada serius, "Ada apa?" Corin menyeka darah di lengannya dengan santai. "Bukan apa-apa, aku hanya digigit ular kecil." Apa dia baru saja bilang tidak apa-apa padahal dia baru saja digigit ular? Ada apa dengannya? Jeremy mengerutkan kening dan meraih lengan wanita itu untuk memeriksa. Ketika ia melihat dua bekas gigitan yang jelas di lengan ramping wanita itu, pupil matanya mengecil dan kerutan di dahinya semakin dalam. Ia kemudian membungkuk, menempelkan mulut wanita itu di atas bekas gigitan, dan menghisap darah yang mengandung racun sekuat tenaga sebelum meludahkannya ke tanah. Kemudian, dia buru-buru mencari sesuatu di rumput di sampingnya dan menyibakannya sambil berjongkok untuk mencabut tanaman. Jeremy memasukkan tanaman itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya, meludahkannya, lalu mengoleskannya ke tempat gigitannya. Ia lalu merobeknya sepotong kain dari bajunya dan membalut lukanya dengan pisang raja berdaun lebar. Corin tidak berbicara selama proses itu, dan dengan patuh membiarkan pria itu berbuat sesuka hatinya. Ia hanya mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah pria itu dengan sedikit ketidakpercayaan. Setelah Jeremy membalut lukanya dan membalutnya, ia mengangkat pandangannya dan melihat kerutan di wajahnya yang agak tidak senang. Jijik. Corin tersadar kembali, menggelengkan kepala, dan menekan luka yang diperban. Aku agak terkejut kau begitu berpengalaman menangani gigitan ular. Aku tak pernah menyangka pria yang terawat sepertimu bisa mengenali dan menggunakan herbal untuk mengobati gigitan ular. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia menjawab dengan lemah. Saya pernah digigit ular sebelumnya, dan seorang gadis memberitahu saya bahwa pisang raja berdaun lebar ampuh melawan sebagian besar ular berbisa. Seorang gadis memberitahumu. Corin mengerutkan kening tanpa sadar ketika dia mendengar kata gadis dan dia langsung mengangkat alisnya. Sambil terkekeh, sepertinya kau punya masa lalu dengan banyak wanita. Jeremy merasakan ada yang tidak beres dengan nada bicaranya dan meliriknya sekilas. Apakah itu mengganggumu? Corin terkejut. Dia merasa canggung karena sesuatu yang tidak diketahui. Akal sehat dan berbalik untuk melihat beruang malang itu. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Mengapa aku harus? Aku hanya berpikir membosankan untuk terjebak di sini, jadi aku ingin menggodamu dengan bercanda. Kita kan gak beneran pacaran."
Aku nggak peduli berapa banyak perempuan yang pernah kamu pacari. Raut wajah Jeremy tampak samar saat menatapnya. Kau yakin tidak terganggu? Bab 220. Corin mengangkat bahu acuh tak acuh. Tidak, sama sekali tidak. Aku juga bisa berbagi sejarahku denganmu. Tatapan Jeremy menajam. Riwayatmu seperti apa? Aku ingat kamu bilang kamu jomblo seumur hidupmu. Corin mengangguk dengan tenang. Memang benar, tapi itu tidak menghentikanku untuk menyukai banyak pria. Raut wajah Jeremy tampak masam, dan ia tersenyum kecut sambil berkata, benarkah? Kalau begitu, ceritakan padaku, aku siap mendengarkan. Corin tidak menyadari perubahan ekspresinya karena ia tidak menatapnya. Ia kemudian mulai menyebutkan nama-nama bintang pria, baik domestik maupun mancanegara, yang pernah ia kagumi. Bagi lelaki tua seperti Jeremy yang hampir tidak memperhatikan industri hiburan, nama-nama lelaki itu terasa seperti orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan Corin, dengan satu atau lain cara. Corin seperti salah satu penggemar berat ketika dia berkata dengan sentimental, pria yang kusukai saat aku berusia 18 tahun adalah seorang penyanyi, dan aku sangat suka mendengarkannya sampai-sampai aku membayangkan menikahinya. Namanya adalah... Diam. Jeremy memasang ekspresi cemberut saat tiba-tiba menyela dengan suara dingin, yang mengejutkan Corin dan beruang di sebelah mereka. Dia menoleh, menatap pria itu dengan bingung, dan bertanya, kenapa kau bicara begitu keras? Kau tidak ingin aku membicarakannya denganmu. Rahang Jeremy menegang, dan ia menatapnya dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung mengambil beruang coklat malang itu dan melangkah masuk ke dalam gua. Beruang coklat itu mengejang ketakutan setelah dilempar ke sudut gua. Corin datang mengejarnya. Cahaya di dalam gua itu sangat gelap, dan meskipun telepon seluler mereka tidak memiliki sinyal, mereka dapat menggunakan fungsi senter untuk penerangan. Jeremy duduk di lantai dekat pintu masuk gua, dengan satu kaki lurus di lantai dan kaki lainnya ditekuk agar ia bisa meletakkan lengannya di lutut. Ia mengeluarkan korek api dan menyalakan sebatang rokok dengan gaya maskulin yang agak acuh tak acuh. Dia terus merokok dengan cemberut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Corin merasa heran melihat betapa marahnya dia, meskipun mereka tampaknya sudah mengobrol cukup baik sebelumnya. Ini pertama kalinya dia bertemu orang yang murung seperti itu. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa juga. Dengan begitu, mereka tidak bisa mengabaikan satu sama lain. Corin merasa agak murung saat ia duduk, bersandar dengan nyaman di dinding gua, dan menunggu dalam diam sampai mereka menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ia tertidur tanpa sadar. Hari sudah senja ketika ia terbangun, dan ia merasa agak kedinginan meskipun mengenakan mantel Jeremy. Saat itu, Jeremy sedang duduk malas di sampingnya dengan mata terpejam seolah-olah ia juga tertidur. Corin merasa sedikit haus dan ingin keluar mencari air minum, jadi ia bangun perlahan tanpa membangunkan Jeremy dan meninggalkan gua itu sendirian. Meskipun ngarai itu agak lembab, tidak ada sumber air seperti sungai atau anak sungai, sehingga agak sulit menemukan sumber air bersih. Sebuah pohon kemudian menarik perhatian Corin, dan matanya berbinar saat ia berjalan mendekat seolah menemukan harta karun. Sesampainya di pohon itu, ia memastikan bahwa pohon itu memang spesies yang ia harapkan. Nama umum pohon itu adalah pohon air karena airnya yang bersih. Getah yang mengalir keluar saat batang pohon ditebang. Getah tersebut merupakan air bersih yang disaring secara alami oleh sistem pembuluh pohon, dan dapat digunakan sebagai air minum darurat saat berada di alam liar. Corin segera mengambil batu tajam dari tanah dan memotong sepotong kecil batang pohon air. Getah bersih langsung mengalir keluar, dan Corin mencuci tangannya sebelum meminum sedikit getahnya. Hausnya akhirnya terpuaskan setelah ia merasa kenyang. Saat Corin hendak kembali, ia mempertimbangkan apakah ia harus membawa sebagian untuk Jeremy dan akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Tentu, dia mungkin sedang dalam suasana hati yang sangat murung, namun dia telah menuruni tebing hari itu hanya untuk mencarinya, dan dia juga berbagi beberapa kenangan indah dengannya di hari-hari biasa.